Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman historis sekalian untuk mengunjungi salah satu komplek makam Kapi Belanda yang terbesar di Aceh, yaitu Kuburan Kerkhoff Pocut. Kuburan Kerkhoff Pocut adalah kuburan militer Belanda yang terletak di luar negeri Belanda. Kuburan tentara ini adalah salah satu yang terluas di dunia. Sekitar 2.200 tentara, termasuk 4 orang jenderal, dimakamkan di sini, di tanah tempat para pejuang Aceh yang sangat gigih melawan kolonialisme Belanda. Perang Aceh berlangsung pada 1873 sampai 1904 dan dilanjutkan dengan perang gerilya setelah kerajaan Aceh jatuh. Perang di Aceh, di mana dalam sejarah Belanda, inilah perang yang paling pahit, melebihi pahitnya pengalaman mereka dalam perang Napoleon. Kuburan Kerkhoff merupakan pemakaman terbesar kedua tentara Belanda setelah yang pertama terbesar di Belanda. Kuburan Kerkhoff menjadi objek wisata yang menarik, khususnya bagi wisatawan mancanegara asal Belanda. Hingga saat ini, pemerintah kerajaan Belanda sangat haru dan menghormati warga Banda Aceh yang telah merawat dengan rapi kuburan tersebut. Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada 8 April tahun 1873 melalui laut sambil menembakkan meriam dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Saat itu, tentara Belanda jumlahnya mencapai 3.198 orang, termasuk tentara dari etnis Jawa, Ambon, Batak, dan tentara etnis Indonesia lainnya yang tergabung dalam Angkatan Bersenjata Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Hindia Belanda, Masjid Agung Baitur Rahman dikuasai tentara Belanda. Namun, pada periode pertama perang tersebut, yaitu di antara tahun 1873 sampai 1874, masyarakat Aceh berhasil menahan serangan Belanda. Johan Herman Rudolf Kohler, yang merupakan jenderal Belanda yang memimpin perang Aceh, kemudian terbunuh dan dimakamkan di Kerkhoff, Banda Aceh. Bagian paling meletihkan selama perang tersebut adalah perjuangan merebut kembali Masjid Agung Baitur Rahman. Perang terus berkecambuk hingga 4 periode dari tahun 1873 sampai dengan 1910. Dengan metode perang gerilya, akhirnya pejuang Aceh membuat Belanda menyerah dan meninggalkan tanah rencung. Cut Nyak Dien yang memimpin penyerangan tersebut terus berjuang melawan kolonialisme hingga akhirnya ditangkap, diasingkan, dan wafat di Sumedang, Jawa Barat. Banyak hal yang menarik dapat teman-teman histori temui di komplek pemakaman ini, seperti kisah para prajurit semasa hidupnya sampai pada saat dikubur. Semuanya diceritakan sekilas pada batu nisan, sehingga makam ini seolah-olah sedang bercerita kepada kita semua tentang masa hidupnya.
ada yang unik di tengah-tengah kuburan tentara Belanda itu. Terdapat sebuah kuburan yang terpisah dari yang lainnya, yaitu kuburan Merah Pupuk, satu-satunya putera dan kesayangan Sultan Iskandar Muda. Merah Pupuk dihukum rajam oleh ayahnya sendiri, yaitu Sultan Iskandar Muda, karena berbuat zina. Merah Pupuk berbuat zina dengan isteri seorang perwira muda yang menjadi pelatih dari Angkatan Perang Aceh. Pada waktu perwira muda itu pulang dari tempat latihan di Blang Peradi, didapatnya Merah Pupuk sedang berduaan dengan isterinya. Merah Pupuk segera melarikan diri kerana marahnya si perwira itu menghunuskan pedang pada isterinya. Kemudian perwira tersebut melapor kepada Sultan Iskandar Muda untuk dilakukan penyelidikan. Akhirnya Merah Pupuk tertangkap dan dihukum rajam sampai mati oleh Sultan Iskandar Muda selaku ayahnya di depan umum. Makam Kirchhoff tidak saja bukti nyata kepahlawanan rakyat Aceh melawan penjajah, tetapi juga merupakan bukti nyata keadilan Sultan Iskandar Muda dalam menjunjung tinggi hukum di masa pemerintahannya. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan nantikan perjalanan wisata histori lainnya di channel Teman Histori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.